uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi uang bisa menjadi cara yang paling mendekati kebahagiaan. Mengatur keuangan dengan baik akan membuat Anda merasa damai dan aman karena Anda tahu selalu ada rencana cadangan. Di sisi lain, ketika keuangan Anda tidak teratur, Anda mungkin merasa selangkah lagi menuju bencana. Agar tidak termasuk dalam kategori yang terakhir, kami sekali lagi memberikan kiat-kiat keuangan praktis untuk membantu Anda. Penasaran? Nah, berikut 15 cara untuk mengoptimalkan uang Anda. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, buatlah dana darurat. Merencanakan pengeluaran tak terduga adalah salah satu cara terbaik untuk mengelola uang Anda. Dana darurat bisa sangat penting. Anda tidak pernah tahu kapan keadaan darurat akan terjadi, tetapi Anda dapat mempersiapkannya dengan menyisihkan uang ekstra. Dana tersebut dibuat untuk membantu Anda membayar hal-hal yang tidak termasuk dalam anggaran normal Anda. Dana tersebut juga dapat membantu Anda membayar pengeluaran rutin jika pendapatan Anda terganggu. Memiliki dana darurat berarti Anda selalu siap menghadapi pengeluaran tak terduga apapun yang terjadi dalam hidup Anda, dan Anda tidak perlu terlilit utang untuk keluar dari situasi tersebut. Ini adalah salah satu keputusan paling cerdas secara finansial yang dapat Anda buat dengan uang Anda. Nomor 2. Lacak pengeluaran Anda. Mengetahui kemana uang Anda pergi adalah langkah pertama untuk mengoptimalkan keuangan Anda. Jika Anda tidak tahu apa dan di mana Anda membelanjakan uang setiap bulan, ada kemungkinan besar kebiasaan belanja Anda perlu ditingkatkan. Pengelolaan uang yang lebih baik dimulai dengan kesadaran belanja yang lebih baik. Seperti kebanyakan hal dalam hidup, Anda tidak dapat membuat kemajuan tanpa mengetahui posisi Anda. Apa kebiasaan belanja Anda? Di mana Anda mengeluarkan uang secara berlebihan? Apakah Anda berada di jalur yang benar? Mengetahui semua ini penting agar Anda dapat membuat penyesuaian kapan dan di mana diperlukan. Nomor 3. Hi, my name is Bruno Imbrizi. Nomor 3, tingkatkan penghasilan Anda. Ketika membahas keuangan dan pertumbuhan finansial, banyak penekanan biasanya diberikan pada tabungan dan investasi, dan itu memang ada alasannya. Namun, pendapatan dan daya beli sering kali diabaikan. Banyak kiat keuangan bergantung pada seberapa banyak Anda menghasilkan. Jadi, cara nomor 1 untuk mengoptimalkan keuangan Anda adalah dengan meningkatkan penghasilan Anda. Jika Anda merasa penghasilan Anda tidak cukup, pertimbangkan untuk menegosiasikan gaji Anda. Dekati atasan Anda dengan data yang mendukung klaim Anda untuk kenaikan gaji dan lihat apa yang mereka tawarkan kepada Anda. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk mengambil pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan yang menguntungkan dapat membantu Anda meningkatkan keuangan Anda. Dan hal yang indah tentang pekerjaan sampingan adalah Anda dapat memperoleh lebih banyak daripada yang Anda hasilkan di pekerjaan biasa Anda. Dan pada titik tertentu bahkan dapat menggantikan pekerjaan biasa Anda. Nomor 4, buat anggaran. Memiliki anggaran berkala adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik dari keuangan Anda. Memiliki rencana yang realistis tentang bagaimana dan di mana membelanjakan uang Anda akan sangat bermanfaat bagi Anda. Gunakan kebiasaan belanja bulanan dan gaji bersih Anda untuk membuat anggaran yang Anda tahu dapat Anda patuhi. Prioritaskan apa yang ingin Anda belanjakan dengan uang Anda dan patuhi itu. Aturan penganggaran yang cukup berhasil adalah aturan 50-30-20. Jadi aturan ini membantu Anda membagi pengeluaran Anda menjadi 3 kategori: kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Artinya, 50% dari gaji Anda digunakan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Ini adalah cara yang bagus untuk menganggarkan dan mengelola pengeluaran Anda. Nomor 5, berhematlah. Ketika Anda mulai mencapai tujuan keuangan atau mendapatkan keuntungan finansial yang besar, tahan keinginan untuk berfoya-foya dan pilihlah untuk berhemat. Semakin sedikit Anda menghabiskan uang sekarang untuk hal-hal yang tidak akan memberi Anda keuntungan finansial, semakin banyak yang harus Anda investasikan nanti. Periksa setiap layanan dan langganan yang Anda gunakan untuk memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik. Jika Anda mengetahui pesaing dengan penawaran yang lebih baik, beralihlah ke pesaing tersebut. Dapatkan penawaran terbaik dan paling terjangkau yang Anda bisa. Anda tidak akan pernah tahu seberapa besar dampak dari sedikit yang Anda hemat dari anggaran Anda. Penting untuk berhemat dengan pengeluaran Anda, bahkan jika Anda tidak harus melakukannya. Dengan begitu, Anda memiliki lebih banyak uang untuk ditabung dan diinvestasikan. Dan ngomong-ngomong, nomor 6, menabung. Pada titik ini, Anda mungkin sudah muak mendengarnya, tetapi ada alasan bagus mengapa nasihat keuangan ini diulang-ulang hingga membuat Anda muak. Menabung adalah salah satu aspek penting untuk memiliki masa depan finansial yang aman dan membangun kekayaan. Memiliki tabungan membantu Anda menghadapi situasi berisiko daripada meminjam uang dengan suku bunga tinggi. Suku bunga tabungan membuat Anda lebih berharga. Temukan rencana yang sesuai untuk Anda,
baik dengan bank atau platform keuangan dan tabunglah sebanyak mungkin dari pendapatan bulanan Anda. Tetapkan tujuan tabungan bulanan untuk pendapatan bersih Anda dan tingkatkan dari waktu ke waktu. Dan ketika Anda mendapat kenaikan gaji, tingkatkan kontribusi tabungan Anda sesuai dengan itu. Peningkatan kecil dalam tabungan dapat menghasilkan hasil yang signifikan ketika suku bunga ditetapkan. Nomor 7, kelola gaya hidup yang meningkat. Kebanyakan orang akan menghabiskan lebih banyak uang jika mereka memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Ketika orang maju dalam karir mereka dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, cenderung ada peningkatan pengeluaran secara bersamaan, sebuah fenomena yang dikenal sebagai gaya hidup yang meningkat atau inflasi gaya hidup. Ketika situasi profesional dan pribadi Anda berkembang, beberapa peningkatan dalam pengeluaran adalah hal yang wajar. Namun, inflasi gaya hidup menjadi masalah karena Anda mulai melihat kemewahan lama sebagai kebutuhan hanya karena Anda mampu membelinya. Anda mulai berfoya-foya membeli mobil sport, kapal pesiar, dan rumah liburan yang hampir tidak Anda butuhkan atau hampir tidak akan Anda gunakan. Hal ini dapat merugikan karena membatasi kemampuan Anda untuk membangun kekayaan. Menghindari gaya hidup yang meningkat adalah cara yang baik untuk memaksimalkan uang Anda karena Anda memiliki penghasilan yang jauh lebih tinggi dan lebih banyak uang untuk ditabung dan diinvestasikan. Nomor 8, temukan saluran pengeluaran uang Anda dan tutuplah. Selalu perhatikan pengeluaran Anda. Perhatikan baik-baik pengeluaran yang tidak perlu atau yang dapat Anda potong dari anggaran bulanan Anda. Duduklah dengan laporan dan tagihan Anda dan cari tahu kemana perginya uang Anda. Apakah Anda sering makan di luar, terlalu sering menjamu tamu, terlalu sering berbelanja, bahkan ketika Anda tidak membutuhkan apapun? Nah, jika Anda memiliki kebiasaan yang menghabiskan banyak uang secara tidak perlu, temukan cara untuk menutup kebocoran itu. Berhentilah berpikir bahwa itu tidak akan membuat perbedaan dan sadarilah bahwa hal-hal kecil pun akan menghasilkan banyak uang di kemudian hari. Bahkan dengan memangkas pengeluaran sebesar $20 secara konsisten, Anda dapat menghemat $240 per tahun. Nomor 9, lindungi uang Anda dari inflasi. Inflasi merupakan fenomena umum di dunia. Harga barang tampaknya meningkat dan daya beli uang menurun sebagai akibatnya. Tingkat inflasi yang tinggi terus menaikkan biaya kebutuhan pokok, tetapi juga menggerogoti tabungan Anda. Ketika inflasi melanda, penting untuk selalu memiliki strategi untuk melawan inflasi sehingga dampaknya minimal terhadap keuangan Anda. Sekarang, ada beberapa pilihan untuk melindungi uang Anda dari inflasi, tetapi alternatif yang paling efektif adalah berinvestasi dan mendiversifikasi portofolio investasi Anda. Berinvestasi dalam saham dan real estate merupakan strategi yang sangat direkomendasikan untuk mengimbangi inflasi. Dan jika Anda memiliki banyak keterampilan untuk dipraktikkan, Anda bahkan dapat meminta kenaikan gaji di tempat kerja Anda. Nomor 10, baca buku keuangan. Saat ini, informasi tentang investasi, menabung, dan pensiun tersedia secara daring dan di perpustakaan. Berkat buku dan internet, mempelajari dan memahami investasi dan pasar keuangan menjadi jauh lebih mudah. Buku-buku ini memiliki banyak sekali pengetahuan dan bisa diambil manfaatnya. Ambillah buku keuangan hari ini, pelajarilah dan terapkan pengetahuan yang Anda peroleh. Keuangan Anda akan sangat berterima kasih karenanya. Nomor 11, utamakan nilai jual kembali. Nah, kiat keuangan ini tidak banyak dibicarakan, meskipun telah membuat banyak orang kaya. Ada banyak individu dan bisnis yang menghasilkan banyak uang dari menjual kembali barang-barang yang mereka dapatkan dengan harga murah. Meskipun kami tidak mengatakan ini adalah sesuatu yang harus segera Anda lakukan untuk menjadikannya ide bisnis, kami pikir ini adalah taktik yang brilian untuk mengoptimalkan uang Anda dan harus dimasukkan ke dalam kehidupan pribadi kita. Setiap kali Anda membeli suatu barang, Anda harus selalu mempertimbangkan. Every ding is an order, guys. Oh my gosh! Oh my gosh! Find quality products from China on Alibaba.com. Connect with 200,000 plus suppliers and Pribadi kita. Setiap kali Anda membeli suatu barang, Anda harus selalu mempertimbangkan nilai jual kembali barang tersebut. Lakukan riset dan pilihlah barang yang nilainya tidak terdepresiasi. Jadi, jika Anda akhirnya memutuskan untuk menjualnya, Anda bisa menghasilkan uang sebanyak yang Anda dapatkan saat membelinya atau bahkan lebih. Prioritaskan barang-barang dengan nilai jual kembali yang bagus. Nomor 12, kurangi biaya berulang. Banyak produk dan layanan saat ini disertai dengan biaya berulang yang harus Anda bayar secara berkala. Sekarang, mudah untuk melupakan langganan layanan ini bahkan ketika Anda tidak menggunakannya secara teratur. Hal yang aneh tentang layanan ini adalah apakah Anda secara aktif menggunakan langganan ini atau tidak. Itu tidak masalah. Anda akan terus menggunakan kartu Anda selama langganan tersebut valid. Untuk memanfaatkan uang Anda sebaik-baiknya,
Anda harus menilai pengeluaran Anda untuk biaya seperti ini dan mempertimbangkan untuk membatalkan langganan yang tidak perlu sehingga Anda dapat mengalihkan dana ini ke tujuan yang lebih masuk akal setiap bulan. Nomor 13, kenali kebutuhan dan keinginan. Batas antara keinginan dan kebutuhan sering kali kabur bagi kebanyakan orang dan karena itu mereka menghabiskan uang secara berlebihan untuk barang mewah karena mengira itu adalah kebutuhan. Kebutuhan adalah hal-hal yang harus Anda miliki untuk bertahan hidup. Makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan pakaian dalam jumlah yang wajar. Keinginan adalah hal-hal yang Anda inginkan tetapi tidak diperlukan untuk bertahan hidup. Biaya-biaya ini dapat berakar dalam kehidupan kita sehari-hari, membuatnya terasa seperti kebutuhan. Tetapi kebutuhan Anda harus menjadi prioritas dalam anggaran Anda. Anda dapat mengalokasikan pendapatan apapun untuk memenuhi keinginan hanya setelah kebutuhan Anda terpenuhi. Dan bahkan setelah itu, Anda tidak perlu menghabiskan semua sisa pendapatan untuk memenuhi keinginan. Ketika tidak ada definisi yang jelas, orang cenderung membuat keputusan keuangan yang buruk seperti menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam kebutuhan. Nomor 14, berinvestasi. Bahkan jika kemampuan Anda untuk berinvestasi terbatas, kontribusi kecil untuk investasi dapat membantu Anda menggunakan uang Anda untuk menghasilkan lebih banyak. Jika Anda mendapatkan jackpot dengan investasi Anda bahkan dapat memiliki cukup uang untuk tidak perlu lagi bekerja seumur hidup. Investasi adalah cara yang bagus untuk membangun kekayaan, tetapi Anda harus bekerja untuk memastikan Anda berinvestasi dengan cerdas. Berinvestasi memudahkan Anda untuk membangun kekayaan dan mengelola inflasi. Namun, investasi yang cerdas adalah salah satu cara paling cerdas untuk memaksimalkan uang Anda. Nomor 15, gunakan alat manajemen kekayaan. Saat ini, segala sesuatu di dunia kita sedang diambil alih oleh teknologi dan manajemen keuangan tidak luput dari persamaan. Bahkan, sulit membayangkan perencanaan keuangan dan manajemen portofolio tanpa teknologi. Adalah cerdas untuk memasukkan alat manajemen kekayaan ke dalam rutinitas Anda. Carilah alat yang membantu Anda menganalisis, menghitung, dan melacak uang Anda. Ada banyak pilihan gratis yang bagus di internet. Bahkan penasihat keuangan pun menggunakan alat-alat ini. Tanpa alat-alat yang bermanfaat ini, Anda mungkin akan kesulitan untuk membuat kemajuan finansial yang nyata atau mendapatkan manfaat maksimal dari uang Anda. Pada akhirnya, ALUX atau pengetahuan finansial sangatlah penting untuk membuat kemajuan. Anda harus memahami pasar dan kekuatan di baliknya. Selain mengetahui cara mengoptimalkan uang Anda juga memerlukan keterampilan untuk berkembang di dunia finansial. Jadi, duduklah dan rileks karena selanjutnya, ada 15 keterampilan dasar tentang keuangan yang harus diketahui semua orang. Terima kasih telah menonton video ini, Aluxa. Jika Anda merasa video ini